Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video ini kita akan membahas mengenai analisis thermal menggunakan metode TGA dan DTA. Sebelum itu, kita bahas dulu apa itu analisis thermal. Nah, ketika suatu benda dikenakan panas, maka benda tersebut akan menunjukkan suatu respon. Nah, karakterisasi sifat terma itu dilakukan dengan mengukur perubahan sifat fisik atau kimianya sebagai fungsi perubahan suhu. Nah, metode yang digunakan pada data ini yaitu metode TGA dan juga metode DTA. Metode TGA atau Thermographimic Analysis itu perubahan massa sebagai fungsi suhu. Sedangkan untuk DTA atau Differential Thermal Analysis itu perbedaan suhu antara sampel dan material referensi. Oke, kita langsung saja mulai ke pengolahan datanya. Di sini udah disediakan ada beberapa kolom, yaitu ada kolom waktu dalam satuan menit, ada kolom temperatur atau suhu dengan satuan derajat Celcius, ada kolom massa dengan satuan miligram, dan juga ada satuan derivasi weight atau turunan massa dengan satuan persen per derajat Celcius. Nah, eh, kita membutuhkan satu lagi data, yaitu data persentase dari beratnya atau persentase massa. Persentase of weight. Oke, kita geser. Untuk satuannya sama ya. Kita copy. Persen per derajat Celcius. Nah, untuk menentukannya itu dengan cara klik sel dari persentase of weight atau persentase massa sama dengan massa yang ini itu ada di C1. Ya, kalau di software Origin kita harus klik manual ya, bagian sel mana. Jadi nggak bisa diklik seperti di Excel. Diklik C1. Jangan lupa sama dengan C1 dibagi C1. Itu massa dibagi massa awal. Nah, jangan lupa untuk massa awalnya ini kita freeze maksudnya, atau kita bekukan dengan menambahkan tanda dolar. Tanda dolar. Kemudian karena persentase, kemudian kita kalikan dengan 100. Nah, sudah. Kemudian kita double klik agar semua data mengikuti perintah yang sama. Oke. Nah, di sini kita udah dapat persentase dari massa suatu spesimen yang diuji. Nah, selanjutnya kita plotkan dalam suatu grafik. Itu caranya. Oke. Kita butuh data temperatur atau suhu, kemudian data dari derivasi atau turunan dari massa dan juga persentase massa. Yang kita pilih plot. Kemudian karena ini recently use atau yang digunakan sebelumnya, mungkin bagi teman-teman yang masih baru gitu ya dan belum nyoba, kita cari di sini yang double Y gitu. Nah, jadi diklik di multi panel or axis di sini, pilih yang double Y. Kita klik. Nah, di sini kita udah dapat grafiknya. Untuk sumbu X-nya itu ada suhu, untuk sumbu Y yang sebelah kiri itu ada turunan massa, dan yang sumbu Y yang di sebelah kanan itu ada persentase massa. Oke, kita rapikan dulu ya. Untuk skalanya kita ubah dulu mulainya dari 0. Klik yang scale. Di sini kita mulai dari 0.
Oke, sebentar. Oke, terus yang sebelah untuk sumbu Y-nya juga sama, kita mulai skalanya dari 0. Scale from 0. Klik OK. Nah, udah dapat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita, karena ini si kurvanya terlalu besar, kita ubah ukurannya. Double klik. Nah, di sini kita klik, ubah ya, ubah jadi 1. Kemudian sudah. Nah, karena ini terlihatnya agak kasar ya antara kurvanya, kita ubah si kurvanya agar lebih smooth atau lebih halus lagi. Caranya yaitu klik si kurvanya dan pilih analisis, klik signal processing, pilih yang smooth. Kita tunggu. Nah, di metode ini kita ubah menjadi adjacent averaging. Klik, kemudian pilih OK. Nah, terlihat ya kurvanya agak lebih smooth daripada yang sebelumnya. Dan kita klik juga yang kurva satu lagi. Pilih lakukan dengan hal yang sama. Tunggu. Kita ubah terlebih dahulu ya warnanya. Jadi ungu. Nah, udah ya. Nah, di sini tuh kita lihat ada beberapa penurunan ya kurvanya, di 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini tuh disebut namanya thermal event. Nah, semua kejadian yang terjadi pada bahan atau spesimen akibat adanya aliran energi baik masuk atau keluar bahan. Nah, di sini tuh nanti kita dapat menghitung selisihnya. Oke. Untuk kurva yang warna merah itu adalah kurva TGA, sedangkan kurva yang warna ungu ini adalah kurva DTA. Karena namanya juga DTA atau diferensial, berarti itu adalah turunannya. Oke, kita untuk menentukannya thermal eventnya kita hitung dari puncak yang ada. Oke, mungkin di sini kehitungnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena terlalu dempet di bagian ini, mungkin kita hide terlebih dahulu ya. Hide data plot. Nah, oke, selanjutnya kita hitung selisihnya. Hitung selisih antara setiap bukit. Dipilih yang screen reader. Sebelumnya pilih yang lain terlebih dahulu ya, biar gampang. Oke. Oke, caranya kita pilih yang screen reader. Kita tembakkan di bagian yang garis ini. Nah, karena kita nggak bisa hitung gitu ya di kurva ini, jadi kita membutuhkan kalkulator. Oke, kita masukkan nilainya, itu ada 0,4514 dikurangi, dan kita pilih yang ini 0,26 dikurangi 0,2611 dengan selisihnya 0,1903. Ini kita beri nama di sini
Oke, mungkin sebelumnya kita tambahin garis-garis terlebih dahulu ya, biar ada jarak kelihatan. Sudah? Nah, kita lanjut dari pekerjaan kita yang tadi. Ini selisih thermal event yang pertama itu adalah 0,1903. Kita klik di sini 0,1903. Satuannya persen ya teman-teman. Oke. Ini poinnya terlalu besar, kita perkecil saja 10. Dia selanjutnya yang kedua. Jadi berarti mulainya dari 0,2611. 0,2611 dikurangi, pilih yang screen reader ini, pilih yang titik ini, kurangi 0,2550. Oke teman-teman, kita udah dapat beberapa data thermal event. Itu selisihnya dari 0,01903% hingga thermal event yang ketujuh, yaitu selisihnya 0,1135%. Oke, sekian video mengenai cara membuat kurva TGA dan DTA untuk menganalisis thermal event yang terjadi. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.